Selamat sore semuanya sobat petani kelapa sawit. Kali ini saya membahas tentang perawatan yang namanya tanam kelapa sawit. Nah, sedangkan selama ini kan kita selalu mendengar kalau sawit lambat berhasil itu katanya kurang perawatan. Kalau sawitnya tidak subur itu kurang perawatan juga, ya. Nah, kalau lahannya misalnya semak itu kurang perawatan. Nah, jadi sebenarnya itu perawatan apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi untuk para pemula ya, nah, ini kita membahasnya satu persatu ya. Ya karena kalau kita bahas sekaligus otomatis mungkin videonya terlalu panjang. Nah, kita akan membahas yang terpenting saja dulunya ya. Nah, ini tanaman ini kan sudah 20 bulan usianya. Ini varietas lonsum BL1 ya. Nah, hari ini usianya sudah mencapai 20 bulan ya. Nah, jadi penampakannya seperti di belakang kita ini. Ya. Nah, jadi perawatan yang paling penting menurutku ya, teman-teman tentunya memahami yang namanya gulma dulu. Nah, umumnya TBM tuh seperti itu ya. Itu langkah awalnya yang diutamakan ya. Nah, jadi selengkapnya yuk ikutin terus video ini. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi. Kita akan balik posisi kamera dulu. Nah, berikut akan saya tunjukin ke contoh yang sudah saya lakukan perawatan ya. Nah, jadi apa saja perawatannya, maka tanamannya bisa jadi seperti ini. Nah, ini usianya udah 20 bulan pada hari ini. Ya, menurutku kalau usianya 20 bulan seperti ini ya boleh dikatakan udah standar tanaman kelapa sawit ya. Nah, seperti ini tuh. Teman-teman bisa lihat tuh pohonnya. Udah sebesar itu. Ini udah kita lakukan kastrasi. Cuma baru 1 kali. Mungkin nanti sebentar lagi akan kita lakukan kastrasi lagi karena udah banyak muncul seludang di bagian tanaman ini. Nah, jadi yang sering ngomong perawatan itu, nah tentu yang namanya perawat itu kan ada jenisnya ya. Apalagi ini sawit TBM, tentu banyak jenis-jenis perawatan yang harus kita lakukan. Nah, yang terpenting ya, kita fokus di pengendalian gulma. Kalau masih usianya seperti ini. Nah ya. Lalu apa yang kita kerjakan? Ya ini. Ini kita fokus mengerjakan gulma dilakukan setahun bisa 5 kali. Ya, bisa 5 kali. Lalu kita melakukan sistem babat. Ya, babat. Setelah babat disemprot. Nah, maka dia bisa jadi seperti ini, ya kan? Kalau udah seperti ini kan udah nyaman mata mandang nih. Ya memang ini tidak sebersih yang teman-teman bayangkan, ya kan? Cuma ini kan berdasar yang kita mampu mengerjakannya saja. Ini udah kita lakukan semampunya ini, ya. Cuma yang namanya lahan subur ya, gulma pun pasti subur. Maka itu sekurang-kurangnya 5 kali per tahun. Langkah awalnya tuh kita babat atau kita tebas bagian piringannya, setelah itu kita semprot. Nah, setelah itu kita susul lagi babat yang namanya tumpukan ya kan. Yang disebut tumpukan tuh seperti ini. Ini gawangan mati ya. Ini masih banyak bambu ini. Nah, ini kita lakukan pekerja susulan. Jadi tidak ada habisnya pekerjaan kita di masa TBM. Nah, inilah yang namanya di masa TBM itu. Yang dikatakan teman-teman itu sangat berat. Iya betul. Kalau dipikir-pikir ini sangat berat. Cuma kalau kita lakukan terus-menerus ya, sekurang-kurangnya 5 kali per tahun ya, 5 kali babat, 5 kali melakukan penyemprotan, otomatis tanam ini kan aman. Aman dalam arti apa? Ya tumbuhnya bisa seragam ya kan. Tuh teman-teman bisa lihat. Itu kan seragam. Besarnya sama, tidak ada yang mati. Ya kan, ini lahannya kecil ya, jadi nampak hutannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya ini tadi perawatannya ya. Nah, kalau masalah pupuk, nah itu ya memang. Kalau pupuk itu kan gampang, asal ada modal, itu banyak jual di toko pertanian.
beli, ditebar, udah. Itu aja teknisnya kalau memupuk. Yang sulit itu kan di pengendalian gulmanya. Nah, tidak cuma itu. Nah, itu yang pertama tadi ya. Lalu yang kedua, apa saja yang dilakukan jika memiliki lahannya basah. Nah, ini kan lahannya basah nih dulunya. Rawa ya. Nah, kita membenah ini dulu. Kita bikin parit supaya airnya ngumpul di sini. Akhirnya ini tanam ini kan tidak terendam, tidak tergenang. Maka dia mampu hijau seperti ini. Kalau tidak dibikin parit, tuh, otomatis ini airnya merayap kemana-mana, menggenang di pangkal tanaman sawit kita. Nah, ini pentingnya, benahin bagian lokasinya dulu, kemudian baru bisa dipupuk. Nah, ya kalau pupuk, ya memang tidak saya bahas di video ini karena terlalu panjang nantinya. Pupuknya standar ya. Ini hanya menggunakan pupuk NPK dari 0 sampai 20 bulan hari ini. Saya tidak pernah menggunakan pupuk lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan kalau mengenai pupuk. Ya, karena ini kan kita membahas tentang perawatan. Nah, adapun perawatan lainnya, nih, yang namanya servis bagian pangkal tanam itu wajib. Lebih bagusnya tuh, asal semak, udah langsung babat pakai golok. Nah, kayak ini. Ini kita lakukan sistem dibabat ya, supaya tanam ini tetap leluasa tumbuh, tidak terlilit ini gulma yang seperti ini, yang sering melilit tanaman ini. Nah, boleh nggak Bang pakai cara dipacul? Sebenarnya boleh, cuma masalahnya itu kita itu tidak mampu mengerjakannya kalau sistem dipacul. Dipacul itu kan ya paling satu hari kita mampu cuma berapa pohon. Kalau tanamannya masih seperti ini, ya kan? Nah, maka ada baiknya kita sistem dibabat. Kalau pakai cara dibabat itu kan lebih cepat, lebih laju. Nah, jadi cepat. Bisa satu hari mampu, ada yang mampu 100 pohon. Kalau sistem babat. Itu babat piringan namanya ya. Nah, ini kan udah disemprot nih, udah disemprot. Nah, lalu baru kita babat piringannya nantinya. Ini sebelumnya nih kita babat piringannya dulu, cuma karena terlambat kita menyemprotnya, udah keburu numbuh lagi. Ini baru kita lakukan penyemprotan, karena waktu itu tidak ada anggota ya. Nah, setelah kita lakukan penyemprotan, lalu yang ininya hijau. Ya, kenapa ini tidak sekali semprot? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Yang nama petani sawit itu kan banyak teknis itu. Kenapa kita tidak mau menyemprot bagian sekitar pangkal tanam ini? Ini tergantung si para pekerja. Kalau yang kiranya tidak mahir, sebaiknya tidak usah melakukan penyemprotan di sekitar pangkal tanaman ini. Ya, kenapa begitu? Ya kalau salah semprot, ya kalau semburnya mengarah ke tanam itu, otomatis tanam ini bisa ada yang gosong bagian daunnya. Apalagi kita sering menggunakan racun kontak. Nah, ini tanam ini selalu menggunakan racun kontak. Ya karena ini banyak tuh anakan kayu. Jadi kalau pakai racun sistemik ini hanya mematikan ya paling gulma-gulma yang halus-halus seperti itu saja. Anakan kayunya tidak bisa mati, ya tidak ngepek. Nah, itu maka kita selalu menggunakan racun kontak. Nah, jadi untuk kawan-kawan jika memiliki lokasi seperti ini ya, usahakan selalu menggunakan racun kontak. Lebih bagusnya misalnya bulan ini menggunakan racun kontak, ya kita biarkan selama 2 bulan, disusul lagi pakai racun sistemik. Itu akan lebih bagus. Nah, yang sering muncul lagi pertanyaannya, apakah tidak ngaruh Bang? Nah, itu tergantung bagaimana cara kita menerapkan yang namanya herbisida. Contoh ini, tidak ada yang hangus, tidak ada yang gosong daun tanam ini. Artinya berarti itu aman. Nah, ini rata-rata nih ada air nih. Air kita kumpulin di ini. Di selah ini ya. Nah, karena ini rawa. Ini lahan seperti ini kalau lengah, wih, badan tidak bisa masuk nih kawan-kawan. Kalau seperti ini. Ini contohnya. Ini belum nyampe di sini. Kita lakukan kastrasi. Jadi seperti itu. Muncul bunga. Tapi tidak masalah itu. Nanti akan kita
lakukan kastrasi setelah ini ya, setelah kita lakukan perawatan bagian sekitar piringan tanaman ini. Nah, jadi ini contoh-contohnya ya. Nah, ini yang dinamakan perawatan sawit TBM. Dimulai dari yang namanya mengendalikan gulma. Nah, ini contohnya yang sudah dikerjakan. Nah, walaupun dah seperti ini, bukan berarti stop di sini saja. Ada lagi tuh kerja susulan. Nah, seperti ini. Yang terlilit otomatis kita servis lagi ya kan. Kita servis manual ya, setidak itu pemilik itu harus terjun langsung. Ya, kalau khusus untuk petani pemula ya supaya merasakan bagaimana rasa merawatnya ya kan. Nah, jadi ya itulah yang dikerjakan. Ya, mana yang terlilit ya, mana yang terlilit kena akar ya itu kita potong, kita babat. Nah, jadi itu perawatan rutinnya. Itu yang dinamakan perawatan. Ya, karena selama ini kan yang saya dengar dari kawan-kawan itu sedikit-sedikit perawatan, tapi tidak dijelaskan apa yang dirawat. Ya kan? Nah, ya ini tadi. Kalau sawit TBM perawatannya ya kita fokus mengendalikan gulmanya ya. Babat sama semprot 5 kali per tahun sekurang-kurangnya ya kan. Nah, lalu ada penyerpisan lagi, mana yang tergenang bisa kita lakukan pakai pacul, ditimbun. Mana yang menguning seperti ini ada kasih tambahan pupuk misalnya. Ini umumnya ini biasa itu kurang N biasa itu ya, kurang N. Jadi kurang N itu artinya kita kasih urea. Kalau tidak mampu kita ulangi lagi, kasih dolomit baru kita kasih urea. Nah, seperti itu. Tidak ada yang begitu diaplikasikan yang namanya pupuk itu tidak ada langsung instan. Nah, jadi kita lihat dulu perkembangannya. Misalnya selama 2 bulan atau 3 bulan, ya kalau ada perubahannya berarti cocok. Nah, ya, karena ini sangat berbeda nih. Karena lahannya agak berpasir nih, jadi ini harap maklum maka dia bisa jadi seperti ini. Berpasir, rawa lagi. Nah, ini. Oke kawan-kawan, nah jadi yang sering nyebut tentang perawatan itu, nah jadi itulah pekerjaan yang harus kita lakukan di masa TBM. Ini kita membahas tentang sawit TBM ya, tanaman belum menghasilkan. Nah, jadi yang pertama tadi kita fokus mengendalikan gulmanya ya. Jangan sampai tanaman kita tertutup oleh gulma. Nah, yang kedua, kita membenah tanahnya lagi. Ketika ada yang terendam ya kan, lalu kita lakukan dengan cara membuat tapak timbun. Bisa juga kita lakukan dengan cara membuat parit di bagian tengah ini ya kan. Cuma ini menggunakan alat berat. Kalaupun tidak menggunakan alat berat, teman-teman bisa lakukan cara manual, bikin parit dan membuat tapak timbun. Intinya itu supaya tanaman kita itu tidak terendam, tidak tergenang air. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemupukan. Kalau air yang tidak dibenahin ya, kalau pangkal tanam ini selalu basah, otomatis berapapun pupuk yang kita tebar ya, tidak akan bisa diserap oleh tanaman kita itu secara maksimal. Nah, ini padahal tanah ini bercampur pasir putih ya, setelah ini airnya ngumpul di gawangan itu, tapi tanam ini masih bisa tumbuh subur seperti itu. Oke kan kawan, nah jadi hanya sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga cara yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat. Harapan saya para sahabat tani kelapa sawit tetap semangat mengurus dan merawat kebunnya. Jangan lupa ya, tetap dirawat. Yang namanya sawit TBM itu sering-sering dikunjungin supaya bisa nampak. Nah ya, jadi yang mana yang semak itu yang kita lakukan perawatan. Apa perawatnya? Yaitu tadi kita fokus mengendalikan gulmanya supaya tanaman kita itu tidak tertutup gulma. Selamat sore.